kasih di dalam Tuhan, kembali lagi di ibadah online GKP BMDC Prabu Muli edisi Minggu 21 Juni 2020. Dimanapun kita berada saat ini, mari sama-sama kita mau satukan hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada Tuhan, mengucap syukur, menikmati hadiratnya dan juga mendengarkan firman-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
kami Tuhan untuk selalu menjadi penyembah Tuhan Bapa. Ajar kami Tuhan untuk selalu Bapa untuk rindu selalu menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan di dalam penyembahan kami Tuhan Tuhan disenangkan ya Tuhan. Ketika kami menyembah Tuhan ada kekuatan baru yang Tuhan berikan Bapa. Ajar setiap kami Tuhan apapun keadaan kami untuk kami selalu menyembah Tuhan dan bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau bersuka cita dan memuliakan nama Tuhan Bapa. Biarlah Tuhan roh sukacita-Mu Tuhan turun atas setiap kami semua ya Tuhan. Segala pujian dan hormat kami ya Tuhan kami naikkan hanya bagi Engkau Raja kami. Haleluya, siap untuk bersuka cita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.
kecil di hadapan Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mohon mendengarkan firman Tuhan Bapa. Biar Tuhan urapi ya Tuhan, hamba Tuhan Bapa yang membawakan firman ya Tuhan. Tuhan urapin dengan hikmat Tuhan Bapa, sehingga apa yang Tuhan ingin sampaikan Tuhan boleh lewat hamba-Mu ini boleh disampaikan ya Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan, kami membuka setiap hati kami membuka setiap pikiran kami ya Tuhan. Kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang layak dan disembah ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat pagi, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali lagi sekalipun saya ada di sini secara online, tidak bertatap muka secara langsung, tapi saya percaya jauh di muka tapi dekat di hati. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema firman Tuhan yang temanya adalah pace yourself, yang artinya kendalikan dirimu. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Saya akan bacakan ya, 3 ayat ini. Ayat ke-25 dikatakan dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, jadi tiap-tiap orang yang ikut bertanding maksudnya, menguasai dirinya dalam segala hal. Nah ini menarik sekali ya. Jadi setiap atlet, kalau Anda lihat atlet, setiap orang yang mengambil bagian dalam satu pertandingan, setiap atlet, pasti belajar satu yang pertama, penguasaan diri. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi para atlet ketika mereka bertanding, mereka menguasai dirinya, padahal hadiahnya itu fana, tidak kekal. Tapi kita nih, dalam satu pertandingan yang kita sedang jalani, hadiah yang kita dapatkan itu kekal, abadi. Jadi artinya kalau kita harus mempersiapkan sesuatu dengan lebih baik, lakukan pada hari ini untuk hal-hal yang abadi. Karena yang sementara saja, para atlet berani bayar harganya. Willing to pay the price. Apalagi kita dalam pertandingan yang hadiahnya adalah kekekalan. Dikatakan di sini ayat ke-26, sebab itu, ya, Paulus katakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mari kita berdoa sekali lagi ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami berdoa supaya setiap firman ini akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Masuk dalam hati dan roh kami, sehingga ketika kami meresponi setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kami meresponinya dengan benar. Kami berdoa, kami minta pengurapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kembali kepada tema khotbah kita. Di awal tahun 2020, para penatua sudah menetapkan tema kita secara keseluruhan itu intinya adalah from gnosis to epignosis. Jadi dari gnosis kepada epignosis. Apa sih artinya? Mungkin sebagian sudah ada yang lupa. Tapi saya masih ingat dulu, khotbah saya yang pertama untuk tema ini itu di Bekasi, gitu, di MDC Bekasi. Nah, artinya apa? Artinya itu from gnosis to epignosis, artinya itu dari pengetahuan yang ada di kepala, menjadi pengalaman ada di hati. Jaraknya itu sejengkal, saudara. Tapi waktu turun ke sini, ini perjalanan yang pendek ini, kalau kita jalani secara benar, dari pengetahuan menjadi pengalaman, itu betul-betul bukan hal yang ringan. Tapi indah. Nah, di Alkitab dituliskan ada seorang pengusaha yang sangat kaya. Bahkan saya pikir ya, dia adalah orang yang terkaya di zamannya pada waktu itu. Namanya Ayub. Dan Ayub ini, selama dia hidup, sepertinya tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya sama sekali. Semua berjalan dengan begitu baik. Anak-anaknya diberkati Tuhan, dia pun diberkati Tuhan. Setiap bisnisnya, usahanya tidak ada yang gagal. Dan anak-anaknya waktu itu tiap malam bikin pesta pora yang luar biasa. Dan ayahnya mengatakan tiap selesai anak-anaknya bikin pesta pora, pasti Ayub akan membakar korban di depan Tuhan. Karena dia katakan, siapa tahu anak-anaknya itu berdosa ketika lagi berpesta.
maka dia akan mintakan kemurahan Allah untuk mengampuni dosa anak-anaknya. Hebat ya, seorang ayah yang luar biasa. Di tengah-tengah semua kehidupan yang berhasil, dia tetap mengasihi anak-anaknya. Dia menjaganya dengan benteng pertahanan rohani, supaya in case, kalau sampai terjadi sesuatu, semua akan ditangani dengan baik. Jadi dia orang yang well prepared, semua diatur dengan begitu teliti. Sampai kapan? Sampai ketika kegoncangan terjadi. Nah saudara, saya ingatkan sekarang, berapa banyak pada kita pada hari ini juga demikian. Selama ini kita hidup, setiap hal yang seperti sisi-sisi rohani yang berkaitan dengan masa yang kekal, yang berkaitan dengan rohani, kita pasti jaga dengan baik-baik. Kalau diperintahkan harus berdoa, kita berdoa. Bayar perpuluhan, kita pasti bayar perpuluhan. Dikatakan harus belajar mengampuni, kita pasti mengampuni. Disuruh ke gereja, kita ke gereja. Disuruh puasa, kita puasa. Karena kita berpikir, ini nggak main-main. Dampaknya kekekalan. Tapi ketika terjadi kegoncangan yang seperti hari ini yang kita sedang alami, tiba-tiba saudara, semua orang kedodoran. Persis seperti Ayub. Ayub pun bingung, kedodoran ketika semua digoncangkan. Ini mengerikan saudara. Kejadian pada hari ini sangat mengerikan. Kenapa saya katakan mengerikan? Karena kegoncangan yang terjadi pada hari ini dikatakan Allah akan menggoncangkan segala sesuatu hanya untuk menunjukkan ada yang tidak bisa digoncangkan. Jadi selama yang masih ada hal yang bisa digoncangkan, semua akan goncang. Jadi kalau pada hari ini Anda sedang digoncangkan oleh Tuhan, pesan saya, responi dengan benar. Nah ini bagus sekali, para atlet belajar apa? Menguasai dirinya. Saya belajar 2 tahun terakhir ini, saudara. Kalau ada satu hal yang saya lakukan di tengah-tengah semua kegoncangan yang saya alami, maka saya belajar satu aja, menguasai diri saya. Apa artinya menguasai diri? Kadang-kadang kita nggak tahan menghadapi ini semuanya. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa Tuhan? Salah saya apa? Kenapa ini diambil? Kenapa ini diambil? Sebenarnya, perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Sebenarnya Tuhan tidak mengambil milik kita. Tidak pernah, Tuhan tidak pernah mengambil milik kita. Tapi dia mengambil miliknya yang mungkin tanpa sengaja kita ambil untuk kita. Tuhan tidak pernah mengambil milik kita. Tuhan tidak pernah mengambil milik kita. Tapi dia mengambil miliknya yang mungkin tanpa sengaja ataupun dengan sengaja, tanpa sadar ataupun dengan sadar, kita mengambil kehormatannya. Kita mengambil kebaikannya. Kemuliaannya. Dan kita anggap itu punya kita. Dan hari ini, dia ambil kembali semua yang menjadi miliknya. Di saat itu, apa yang harus kita lakukan? Saudara, seperti anak kecil, saya punya cucu 8. Cucu saya yang ke-8 baru lahir kemarin ini. Pas awal dari PSBB, cucu saya yang ke-8 lahir. Dan saya baru ngerti banget ketika lihat anak kecil punya mainan. Hanya pegang bolpen, lagi nulis pakai bolpen. Kakaknya ambil dan rebut, dia bisa nangis. Nangis, dia marah, guling-guling nangis. Hanya bolpen diambil. Dia merasa itu miliknya. Padahal kakaknya bilang, itu punya saya. Itu punya abang, kenapa kamu ambil? Dia merasa itu miliknya. Saudara, setiap kali barang yang kita miliki, rasa kita punya, diambil. Kita nggak tahan. Kita nggak terima. Kenapa Tuhan ambil semuanya? Sayangnya, anak kecil, cucu saya, dia nggak pernah belajar menguasai diri. Dia nggak pernah belajar menguasai diri. Jadi ketika lagi barangnya diambil, bolpennya diambil, itu baru kemarin sore, dia guling-guling, dia nangis, dia panggil bapaknya, dia panggil ibunya, mama, papa ini, bolpen saya diambil abang. Abang bilang, enggak, ini punya saya. Kamu yang ambil. Enggak, itu punya saya. Dan ribut. Bapaknya datang bawa bolpen yang lain. Udah pakai ini aja. Enggak mau, saya mau yang itu. Karena dia merasa punya. Menarik ya? Kalau hari ini, Anda merasa punya, Anda merasa memiliki, nah ini saatnya. Tiba-tiba Anda kehilangan yang Anda miliki. Jangan nangis. Kuasai dirimu. Jangan nangis, kuasai dirimu. Belajar menguasai diri.
Tadi bagus sekali tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ini pertandingan kita jalani abadi, nggak fana. Di kamar saya banyak medali-medali, saya suka naik sepeda. Medali-medali yang saya peroleh pada waktu saya berhasil menyelesaikan satu etape, satu trek Jakarta-Bandung, ataupun saya ikut banyak lah, pernah ke Tasik, ke Cirebon, ke Pangandaran, dapat medali. Dan medali saya kumpulkan. Hanya untuk memperoleh medali seperti itu, saya melatih diri saya. Saya masih ingat harus naik tanjakan dari Ciawi sampai ke Puncak Pas, beratnya nggak ketulungan. Saya setengah mati pelan, saya jaga. Saya kuasai diri saya nggak mau gampang-gampang nyerah. Kalau saya udah mau nyerah, saya bilang jangan, tahan. Terus sampai selesai turun. Dari Puncak Pas ke Cianjur, enak turun sekali. Dari Cianjur masuk Bandung, nanjak lagi. Berat lagi, udah malam, hujan. Saya bilang tahan, harus bisa. Padahal untuk yang fana. Saudara sekalian yang saya kasihi, kita semua sedang bertanding dalam pertandingan yang sama. Kita nggak bisa pilih-pilih. Kalau Anda mendengar ini, kemarin ada yang laporan sama saya, Pak Andreas, saya dengar dari New York. Ada teman saya yang dengar dari New York. Ada yang dengar dari saya dari Jerman. Ada yang dengar dari Jerman. Ada di Hong Kong dengerin. Puji Tuhan. Kalau ada yang dengerin saat ini dari Amerika, dari Eropa, saya katakan, God bless you. Dimanapun Anda berada, goncangan yang sama sedang ada di situ. Sama. Kali ini, Anda nggak bisa pilih. Oh, saya mau tinggal di Amerika. Oh, saya mau tinggal di Jerman. Oh, saya mau tinggal di Eropa. Di mana saja. Kegoncangan yang sama sedang terjadi. Nggak bisa lari. Ini kali ini Tuhan serius banget. Saya lagi berpikir apa sih sebenarnya yang Tuhan sedang mau lakukan hari ini. Hanya satu yang sedang saya lakukan. Ingat baik-baik ya, kalau perlu catat. Tuhan sedang memurnikan gerejanya, titik. Dia sedang murnikan gerejanya, dia mau gerejanya menjadi mempelai wanita yang tanpa cacat dan tanpa kerut. Itu aja, titik. Untuk itu dia akan kerjakan semaksimal mungkin. Suka nggak suka, itu punya dia, bukan punya kita. Gereja itu punya dia, bukan punya kita. His church is not my church. His church is not our church. His church. Dia katakan, di atas batu karang ini, upon this rock, I will build my church. Saya akan bangun gerejaku. Kata Tuhan Yesus, tegas dia kata, di atas batu karang ini, aku akan bangun gerejaku. Bukan gereja punya si A, gereja si B, nggak ada. Jadi kalau hari ini gereja sedang digoncangkan oleh Tuhan. Yes, betul. Dulu kegoncangan hanya dalam dunia bisnis. Di tahun 1920 ketika terjadi namanya Great Economic Depression di Amerika, gereja-gereja memberi makan orang. Karena pada waktu itu gereja masih punya uang. Hari ini gereja pun kedodoran. Banyak gereja kedodoran. Mereka mengalami hal yang sama. Tapi saya beritahukan, kalaupun kita sedang melalui goncangan yang sama, kuasai dirimu. Apa yang harus dilakukan? Kuasai dirimu. Apa yang harus dilakukan? Kuasai dirimu. Yang pertama, dikatakan di ayat ke-26. Sebab itu aku tidak beralih tanpa tujuan. Kita harus tahu jelas tujuan hidup kita itu apa. Tujuan hidupmu itu apa? Harus tahu jelas. Kita harus punya tujuan yang jelas. Supaya kita tidak memukul sembarangan. Harus punya tujuan yang jelas. Supaya kita bisa menguasai tubuh kita. Supaya kita mengerti dengan jelas tujuan hidup kita itu apa. Dan pada akhirnya supaya setelah selesai memberitakan Injil, kita sendiri tidak ditolak. Dalam perjalanan ini pendek sekali. Gnosis, epignosis. Tapi dari sepanjang ini, saya baru ngerti apa artinya taat kepada Tuhan. Makanya kalau buat saya pribadi, tahun-tahun ini saya katakan sebagai tahun yang temanya adalah Let God be God. Thank you buat Pastor Jimmy Untoro yang menceritakan mengenai Let God be God. Biarkan Tuhan kembali menjadi Tuhan. Selama ini kita jadikan dia bukan Tuhan. Kita jadikan asisten hidup kita.
Dia akan pembantu kita. Dia jadikan sebagai wakilnya kita, atau tentara kita, atau backingan kita, premannya kita. Tapi nggak pernah jadikan Tuhan, di mana kita belajar untuk penundukan diri dan taat sampai mati. Let God be God. Biarkan dia berdaulat. Makanya ketika Daud harus menjalani kegoncangan yang sama, saya suka dengan apa yang dituliskan di Mazmur 23. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Jadi Daud pun pernah mengalami itu. Satu jalan yang gelap, yang menakutkan, yang mengerikan, ujungnya nggak tahu. Kau tahu, saya tanya sehari ini, krisis ini sampai kapan? Oh, bulan depan selesai Pak Andreas, kata siapa? Oh, akhir tahun selesai kata Pak Jokowi, kata siapa? Kita nggak pernah tahu. Waktu dunia kena flu Spanyol, di tahun 1918 sampai 1920, itu butuh 6 tahun untuk memulihkan keadaan sampai pulih semuanya. 6 years. Great Economic Depression sampai tahun 1930, 10 tahun ekonomi kena dampaknya. Indonesia, I don't know. Sebulan bisa, 2 bulan bisa. Kalau kata siapa Bapak ini ngomong itu, oke, terima kasih. Kalau tahun depan bisa selesai, puji Tuhan, saya happy sekali. Tapi pertanyaan saya, kalau nggak selesai, so what should we do? Kalau sampai nggak selesai, kita mau ngapain? Nah, ini tujuan hidupmu menentukan hal ini. Makanya jangan lagi mencari sesuatu untuk dirimu, untuk diri saya. Jangan. Kecewa. Sebelum khotbah saya tadi cerita sama Tommy panjang lebar. Jangan pernah berdoa untuk sesuatu untuk kita lagi. Berkali-kali dalam tahun-tahun, 5 tahun terakhir saya sudah ngajari jemaat, jangan pernah berdoa untuk saya nggak pernah minta apa-apa sama Tuhan. Tapi hari ini saya doanya satu, saya minta damai sejahtera aja saya minta. Kekuatan saya minta. Saudara harus merasakan untuk naik sepeda, saudara. Nanti kapan-kapan ikut sama saya. Saya lagi ngajakin Tommy, Tommy bilang katanya nggak kuat. Maksudnya Tommy lebih muda dari saya, harusnya kuat. Saudara naik sepeda, waktu mendaki, waktu jalan panjang. Saya pernah naik sepeda ke Bali, 800 km, ke Jogja, 480 km. Sementara perjalanan panjang, yang paling nyebelin itu saya masih ingat kalau pergi ke Jogja atau ke Bali, lewat pantai utara Cirebon, sebelum Cirebon, Pemanukan situ, itu anginnya keras sekali, panasnya nggak ketulungan. Pengennya sih berhenti, terus masuk ke restoran yang dingin, minum, dan tidur situ. Tapi kalau saya berhenti, target pencapaian nggak tercapai, dan ini akan berhari-hari akan ketinggalan. Belum teman-teman yang lain juga udah mau jalan lagi. Memaksakan diri untuk jalan, itu capek sekali. Tapi lagi saat itu, saya belajar satu hal. Saya belajar untuk menguasai diri. Nggak terpancing untuk membuat hal-hal yang nggak bisa saya lakukan. Kalau saya terpaksa nggak bisa, saya bilang sama teman saya, boleh nggak berhenti dulu? Saya perlu istirahat. Kita sama-sama istirahat. Nanti kalau dari itu teman saya bilang, ayo kita harus jalan. Kalau nggak, kita akan kemalaman. Kita jalan lagi. Selama itu saya baru ngerti, apa artinya saya menghormati sesama. Saya baru ngerti gitu, oh kalau dalam perjalanan panjang, kita nggak hidup untuk sendirian. Tujuan kita jelas Jogja atau Bali, tapi teman perjalanan tuh ada. Nah sementara itu kita belajar untuk menghargai satu sama lainnya. Kadang-kadang dia nyebelin, kadang-kadang dia bikin saya susah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya jelas, kita berani membayar harganya untuk apa yang kita anggap baik. Daud pun juga demikian. Dia tambahkan satu lagi, sekalipun aku berjalan, jadi berjalan, jangan berhenti. Maka dalam keadaan sebegini, jangan rebahan, berhenti, nggak ambil apa-apa, salah. Terus maju jalan. Dikatakan apa? Aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Nah ini suka sekali. Kata gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku itu artinya gadamu dan tongkatmu, gada itu kekuasaan Tuhan, tongkat itu gada itu kekuatan Tuhan, tongkat itu kekuasaan Tuhan. Dua, kekuatan dan kekuasaan Tuhan itu menyertai kita. Dan itu membuat kita tenang. Menghibur aku itu membuat kita tenang.
comfort us. Comfort itu menenangkan kita. Buat kita tenang. Itu yang saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kok ada apa-apa, minta ketenangan. Kalau hari ini engkau sedang dalam keadaan gelisah, minta ketenangan. Tenang. Tuhan, tenangkan saya, Tuhan. Di pinggir ranjang saya. Sampai hari ini. Ada tulisan gini, ditulis oleh Reinhold Niebuhr tahun 1930 di saat dunia sedang mengalami krisis. Doanya tuh bunyinya begini, God grant me the serenity. Berikan kepadaku ketenangan to accept something that I cannot change. Untuk menerima sesuatu yang saya nggak bisa rubah. Kemudian ditambahkan lagi, and courage to change something that I can. Dan keberanian untuk merubah sesuatu yang bisa saya rubah. Terus yang ketiga dia katakan, and wisdom dan hikmat to know the difference. Dan hikmat itu mengetahui perbedaannya. Kapan saya harus tenang dan kapan saya harus berani. Jangan salah, itulah penguasaan diri. Penguasaan diri Tuhan yang berikan. Jangan seperti anak kecil yang bertengkar dengan abangnya hanya karena mainannya diambil. Belajar menenangkan diri. Seperti bayi yang disapih di dada ibunya. Firman Tuhan katakan. Demikian aku pun juga menenangkan diriku di dalam jiwaku. Aku tidak meminta hal-hal yang besar terlalu ajaib bagiku. Dan aku tidak mau menyombongkan hal dengan ajaib yang hebat-hebat. Enggak. Aku hanya minta ketenangan. Satu itu, tenang. Jadi kalau pada waktu tengah-tengah semua goncangan, minta ketenangan dari Tuhan. Comfort me. Oh God, tenangkan aku Tuhan. Ingatkan aku ada gadamu dan tongkatmu yang menyertai aku. Daud itu luar biasa. Ayub pun akhirnya belajar. Oh, dari kata orang saja aku baru tahu. Bahwa ternyata engkau tuh apa yang kamu ngomong pasti terjadi. Hati-hati saudara, jangan lawan Tuhan. Kalau Tuhan ngomong pasti terjadi. Gempa bumi dikatakan pasti ada. Perang, kerusuhan suku lawan suku, penyakit menular. Itu ada, Alkitab katakan pada akhir zaman sebentar kedatangan Yesus 2 kali, itu pasti terjadi. Dan pada waktu itu, responi dengan benar, tenang. Tujuannya apa? Satu, menjadi mempelai wanita yang kudus, cacat, tanpa kerut. Kalau saudara tanya, saya akan tutup dengan satu kesaksian. Pak Andes ngalaminya apa di sini? Banyak. Banyak banget. Saya nggak bisa cerita semua, tapi saya mau cerita satu aja. Kira-kira sekitar 1 tahun yang lalu, sepertinya semua diambil. Kehormatan, semua satu-satu diambil. Tiba-tiba, di tahun lalu itu, pekerjaan saya pun, Tuhan minta untuk saya serahkan. Ya udah, saya berhenti bekerja. Dan saya nggak punya penghasilan, sama sekali nggak ada penghasilan. Dan pada saat yang sama, banyaklah sumber-sumber semua itu tiba-tiba seperti ditutup oleh Tuhan, mati semuanya. Padahal dunia masih tenang, semua masih nggak ada masalah. Itu tahun 2019. Tapi saya tiba-tiba ditutup semuanya. Dan saat itu saya mulai belajar percaya. Gelisah, stres. Biasa terima uang, saya nggak terima uang. Stres. Jadi saya hari ini kalau ada orang bilang, Pak Andreas doain saya, toko saya udah tutup 3 bulan, Pak. Saya ngerti banget. Tadi waktu saya mau ke sini ada seorang teman saya yang 4 bulan lalu baru bersaksi dia diberkati Tuhan luar biasa dari bisnisnya. Tadi pagi dia WhatsApp saya cerita panjang lebar, Pak terpaksa bisnisnya saya tutup karena saya udah nggak bisa jalanin lagi dalam kondisi seperti ini saya tutup Pak. Dengan sangat menyesal, dengan derayan air mata sekeluarga kami tutup bisnis ini. Kami nggak bisa lanjutkan lagi. Saya nggak bisa ngomong WhatsApp-nya sampai hari ini saya nggak bisa balas. Sampai saat ini saya nggak bisa balas. Saya tahu pedihnya kehilangan itu. Saya nggak tahu kata-kata apa lagi yang saya harus gunakan untuk menenangkan orang itu. Nanti saya hanya bilang, lu minta Tuhan yang tenangkan engkau. Saya nggak bisa tenangkan engkau. Di tengah-tengah semua kehilangan, keuangan saya jadi masalah. Saudara tahu nggak saudara, sampai saya ketika lagi nggak punya duit, saya nangis sama Tuhan. Saya hanya berpikir, siapa teman saya bisa tolong saya. Saudara jangan pernah berharap sama manusia, kecewa. Jangan. Mau orang Kristen kayak, mau orang gereja kayak, mau pendeta kayak, jangan ya, kecewa ya. Saya ngalami. Tiba-tiba dalam keadaan yang susah, semua terus lupa sama saya. Dan pada waktu itu, Tuhan nggak lari. Tuhan nggak pernah lari. Tapi saya harus jalani itu semuanya. Dan ketika saya mulai jalani, satu demi satu, hari demi hari, uang nggak masuk. Saya terpaksa kerja di anak buah saya. Saya kerja di perusahaan anak buah saya.
Gajinya kecil sekali. Kecilnya nggak ketulungan. Tapi demi saya harus makan untuk keluarga, saya ambil. Dan saya lakukan. Di tengah-tengah keadaan yang susah, tiba-tiba ada beberapa orang pinjam uang sama saya. Dia nangis-nangis. Ya saya coba cari, kebetulan pas ada ini, saya pinjemin, sama jalan saya pinjemin, walaupun keadaan udah susah banget. Ketika dalam keadaan yang paling susah, saya minta itu dikembaliin dalam keadaan tahun lalu itu. Satu pun gak ada yang kembaliin. Dari kecil ibu saya bilang jangan pernah utang atau ngutangin. Tapi karena kasihan ya saya kasih. Saudara, ketika lagi keadaan seperti itu, saya sesek sekali. Tiap kali saya lihat rumahnya atau saya lihat orangnya, kadang-kadang saya sesek. Saya lagi butuh, kembaliin dong uangnya. Saya perlu. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, saya berharap, ingat sama Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itu yang menolong aku. Kalau di kitab Korintus dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kuasai sepenuhnya, untuk tetap benar dan taat pada Tuhan. Supaya apa yang kita katakan, apa yang kita ajarkan, benar-benar kita lakukan. Dan berdua dengan istri saya berdoa. Waktu doa Tuhan tanya, kalau sampai tidak dikembalikan, kamu rela nggak? Saya tahu jawaban saya apa? Saya nangis. Berdua sama istri saya nangis. Saya rela. Karena firman Tuhan katakan, jangankan uang, Andreas, hidupku ku berikan untuk orang yang ku kasih. Saya nangis. Ya Tuhan, ini baru uang segitu, ya udah, nggak apa-apa Tuhan, nggak apa-apa. Saya rela. Saudara, menguasai diri itu nggak gampang. Susah gampang. Kalau kita memaksakan yang kita mau, susah. Tapi kalau kita merelakan, Tuhan ambil memang bagian dia. Kita mau taat melakukan kehendaknya. Jadi gampang. Sama nangis, sama istri saya. Sedang Tuhan, saya rela. Sampai hari ini, utangnya belum balik. Sampai hari ini belum balik. Tapi Tuhan bisa memberkati saya. Belum dikembalikan semua, tapi Tuhan memelihara saya di tengah-tengah perjalanan menghadapi semua kegoncangan yang saya tidak tahu ujungnya di mana, saya nggak tahu. Apakah lembah kekelaman ini panjangnya berapa, saya nggak tahu. Tapi saya percaya ketika saya berjalan di dalam lembah kekelaman itu, gadamu dan tongkatmu, kekuatan Tuhan dan kekuasaan Tuhan menyertai aku, menghibur aku. Dan di ujung-ujungnya tujuannya aku lihat, Tuhan adalah gembalaku. God is my shepherd, the Lord is my shepherd, and I shall not want. Dia jadi gembala dan aku nggak minta apa-apa lagi. Aku hanya minta satu, comfort me, O Lord. Beri aku ketenangan. Tuhan janji yang satu, ketenangan. Kuasai supaya aku tenang, Tuhan, supaya aku tenang. Ketenangan. Jangan minta apa yang lain, jangan. Minta ketenangan. Di dalam ketenangan, kita bisa mendengar pimpinan Tuhan. Ketika Elia atau Elisa melihat ada gempa bumi, Tuhan nggak ada di situ. Gunung meletus, Tuhan nggak ada di situ. Tapi ketika angin sepoi-sepoi basah, Tuhan hadir di situ dalam ketenangan. Ada satu buku yang tulis oleh Madame Guyon. Madame Guyon orang Prancis. Dia mengatakan, di dalam ketenangan aku menemukan Tuhan. Tuhan mau berbicara pada kita. Di saat PSBB, work from home, ketenangan. Tuhan mau bicara pada saudara. Letakkan tanganmu di dadamu. Segini, letakkan di tengah-tengah sini. Satu juga sini, tumpukan. Tundukkan kepalamu. Dan berdoa bersama dengan saya. Tuhan, berikan saya ketenangan. Supaya saya bisa menguasai diri di dalam setiap kegoncangan yang terjadi. Saya tidak tahu berapa lama saya harus berjalan menjadi lembah kekelaman ini, saya nggak tahu. Tapi saya tahu Engkau menjagaku, menghiburku, comfort me, O Lord, menenangkan jiwaku dengan gadamu dan tongkatmu itu. Dan Engkau adalah gembalaku. Dan aku tidak akan kekurangan satu apapun juga. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa buat saudara-saudaraku yang di mana-mana tersebar. Saudara letakkan tangan kananmu di sini dan tumpukan tangan kiri gini.
dekap dadamu dan katakan, Tuhan, di sini Tuhan, berikan ketenangan. Di sini Tuhan. Minta ketenangan di sini Tuhan. Pengetahuan yang selama ini ada di sini, biar turun ke sini menjadi pengalaman. Sehingga seperti Ayub mengatakan, aku tahu, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Semua pasti akan dikerjakan. Karena dia mengalaminya. Minta tenang. Tenang itu artinya apa? Kita bisa menjalani jalannya. Menikmati prosesnya. Dan mensyukuri setiap hasilnya. Berikan aku ketenangan, Tuhan. Jadi di tengah-tengah penantian, di tengah-tengah kegoncangan, aku rela melepaskan yang harus kulepaskan. Dan menikmati semua kebaikan Tuhan. Aku tahu, aku yakin, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus. Amin. God bless you. Usai sudah ibadah online kita pada minggu ini, semoga melalui ibadah online kita ini kita boleh semakin dikuatkan, semakin diteguhkan untuk melalui masa-masa dengan situasi dan kondisi yang seperti ini. Selamat hari Minggu semuanya, stay healthy, stay happy, and God bless you.